Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husna Laili dari program studi Tadris Bahasa Inggris. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bab 1 Muqaddimah dari buku Aswaja An-Nahdiyah. Di bab 1 ini dijelaskan ada organisasi yang namanya Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh seorang kiai, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari Bareng. Adapun tujuannya seperti agar untuk memelihara, melestarikan dan mengamalkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Nahdlatul Ulama ini berlandaskan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa harus Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ada salah satu ungkapan hadis Nabi yang berbunyi gini. Kaum Yahudi bergolong-golong menjadi 71 dan kaum Nasrani menjadi 72 dan umatku Islam menjadi 73 golongan. Semua golongan masuk neraka kecuali satu golongan. Sahabat pun bertanya, siapa satu golongan tersebut ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, satu golongan tersebut adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sahabat bertanya kembali, apakah itu ya Rasulullah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya, Rasulullah pun menjawab lagi, Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah ma'ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku berada di atasnya bersama sahabatku. Apa yang Nabi jalani, yang beliau jalani bersama sahabat. Itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan di Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama ini mencangkup 3 aspek, yaitu aspek akidah, aspek fikih, dan tasawuf akhlak. Di bidang akidah, sanad keilmuannya mengikuti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sama Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dan dalam bidang fikih kita mengikuti Madzhabul Al-Arba'ah, yaitu 4 imam mazhab yang terdiri dari Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Hambal. Dalam bidang tasawuf, kita mengikuti 2 imam, yaitu Imam Abdul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi sama Imam Ghazali. Dan di bab 1 Muqaddimah ini juga dijelaskan bahwa ciri sikap orang yang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bersikap tawasud, yaitu tengah-tengah. Sikap tawasud tengah-tengah itu seperti dalam menggunakan dalil, yaitu dalil naqli maupun akli, antara pendapat Qadariyah atau Jabariyah. Jadi tidak menerima juga tidak menolak. Juga sikap seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu bersikap moderat dalam menghadapi perubahan duniawiyah. Dan adapun latar belakang diterbitkannya buku Aswaja An-Nahdiyah ini karena sekarang bermunculan kelompok golongan yang mengaku-mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah masyarakat Islam, seperti MMI, FPI, dan golongan sebagainya itu. Dan mereka itu bilang bahwa golongan lain itu, mereka itu menganggap golongannya itu paling benar, paling Islam, dan golongan lain dianggap salah, dianggap golongan yang ini ahli bid'ah, khurafat, gitu, syirik, dan lain-lain gitu. Jadi diterbitkannya buku ini, dicetaknya agar supaya mungkin bisa membantu para muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mempelajari dan mengetahui mana Ahlus Sunnah wal Jamaah yang beneran sama yang KW mungkin, insyaallah. Dan di buku ini ada 10 bab juga. Dan mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah dalam penjelasan atau kurang tepat dan tutur kata saya yang kurang berkenan di hati panjenengan, saya Husna Laili meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Jazakumullahu ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.